Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas Matematika. Sahabat berprestasi, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah perbandingan jumlah dua kuantitas, di mana materi ini adalah materi yang ada di kelas 5 sekolah dasar. Nah, sahabat berprestasi, materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi perbandingan dua kuantitas minggu lalu ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita mulai belajar. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan berdoa ya. Baik sahabat berprestasi, Ibu akan mulai penjelasannya ya. Di sini Ibu akan memberikan sebuah soal cerita tentang perbandingan jumlah dua kuantitas. Dan Ibu akan menjelaskan apa perbedaan soal cerita minggu lalu dengan yang akan Ibu jelaskan hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan bacakan soalnya ya. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 5 berbanding 6. Berapa siswa perempuannya jika diketahui jumlah siswa 132? Nah, sahabat berprestasi, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan, di mana perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 5 berbanding 6. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa siswa perempuannya jika diketahui jumlah siswa seluruhnya, dalam artian siswa laki-laki ditambah siswa perempuan, laki-laki ditambah siswa perempuan itu sama dengan 132. Nah, ciri dari perbandingan jumlah dua kuantitas yang diketahui adalah jumlah keseluruhannya. Dapat dipahami ya anak-anak? Nah, kemudian Ibu akan mulai menuliskan diketahui kemudian ditanyakan. Sebagaimana yang sudah Ibu bacakan di sini, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 5 berbanding 6. Kemudian jumlah siswa laki-laki dan perempuannya adalah 132. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa siswa perempuan? Nah, anak-anak, konsep pengerjakannya itu masih sama, di mana setiap yang ditanyakan, perbandingannya ditaruh di atas. Nah, anak-anak pasti tahu dong perbandingan perempuan itu sama dengan 6. Ya, maka ini nanti perbandingan 6 ini yang di atas ya. Bagaimana yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, setiap yang ditanyakan perbandingannya disimpan di atas. Nah, kemudian ini rumusnya anak-anak. Yang diketahui adalah siswa perempuan. Sama dengan yang di atas adalah perbandingan perempuan, di mana ini adalah yang ditanyakan. Nah, kemudian di bawah itu adalah perbandingan perempuan ditambah laki-laki. Karena yang diketahui adalah jumlah laki-laki dan perempuan, yaitu 132. Tapi di sini yang kalian tulis adalah perbandingannya ya. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah siswa secara keseluruhan, yaitu 132. Maka kita masukkan angkanya. Nah, begini anak-anak. Perbandingan si perempuan itu kan 6 ya. Sudah sesuai, kemudian perbandingan perempuan ditambah laki-laki, 6 ditambah 5. Atau ini laki-laki ditambah perempuan, ini sama saja ya. Nah, ini 5 ditambah 6 itu 11 dikali 132. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, untuk 132 itu kan bilangan cacah. Setiap bilangan cacah kalau dirubah ke pecahan biasa pasti penyebutnya 1. Kita hilangkan saja, kita langsung mengalihkan ya. 6 per 11 dikali 132. Perkalian ini tinggal kita kerjakan, di mana 132 dibagi 11. Ya, di mana 132 dibagi 11 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian tinggal kita kalikan. 6 dikali 12 sama dengan 72.
Maka hasil akhir dari soal di atas ini adalah 72 siswa. Nah, jadi diketahui bahwa jumlah siswa perempuan adalah 72 siswa. Nah, ini contoh nomor 1. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Masih tentang perbandingan jumlah dua kuantitas. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan perbedaan antara perbandingan dua kuantitas dengan perbandingan jumlah dua kuantitas. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, di mana jika perbandingan jumlah dua kuantitas, pada soalnya terdapat kata jumlah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan soal berikut ini ya. Bayu dan Romi memiliki beberapa kelereng dengan jumlah 63 butir. Jika perbandingan banyak kelereng Bayu dan Romi adalah 4 berbanding 5, banyak kelereng Romi adalah... Nah, anak-anak ingat ada kata jumlah. Jumlah kelereng Bayu ditambah kelereng Romi adalah 63 butir. Jika diketahui perbandingan kedua kelereng mereka yaitu 4 berbanding 5. Nah, yang ditanyakan berapakah banyak kelereng Romi? Nah, seperti biasa ya, Bulan menuliskan diketahui dan ditanyakan. Di mana perbandingan kelereng Bayu dan kelereng Romi adalah 4 berbanding 5. Kemudian jumlah kelereng Bayu dan Romi adalah 63. Nah, ini penjumlahan antara kelereng Bayu dan Romi itu keseluruhannya adalah 63 ya anak-anak. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak kelereng Romi. Nah, perhatikan anak-anak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan berkali-kali, perbandingan yang ditanyakan ya, yaitu Romi, itu nanti kalian simpan di atas ya. Kalian tahu kan bahwa perbandingan kelereng Romi itu adalah 5. Ya, jadi nanti angka 5 atau perbandingan kelereng Romi itu disimpan di atas. Jangan terbalik ya, ini sudah jelas. Bayu itu 4, kemudian Romi itu adalah 5. Nah, kita jawab. Nah, begini rumusnya anak-anak. Yang ditanyakan adalah kelereng Romi. Ya, kemudian kelereng Romi sama dengan perbandingan yang di atas adalah perbandingan kelereng Romi. Karena Romi adalah yang ditanyakan. Ya, setiap yang ditanyakan perbandingannya simpan di atas. Nah, lalu di bawahnya adalah perbandingan kelereng Bayu ditambah kelereng Romi. Ya, di mana perbandingan ini karena yang diketahuinya adalah jumlah, maka kedua perbandingan ini kalian simpan di sini, kemudian kalian jumlahkan. Ya, 4 ditambah 5. Nah, lalu dikali jumlah kelereng keseluruhannya, yaitu 63. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, seperti ini. Perbandingan kelereng Romi sudah kita tulis di sini, yaitu 5. Sesuai ya anak-anak. Kemudian, di bawahnya perbandingan jumlah kelereng Bayu ditambah kelereng Romi. 4 ditambah 5 lalu dikalikan dengan 63. Nah, kemudian 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Nah, anak-anak seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau 63 itu bilangan cacah ya, berarti kan ini 63 per 1. Ya, sama saja sih sebenarnya kalau tadi nomor 1 Ibu tidak menuliskan per satunya ya. Kalian boleh tulis per 1 di sini atau tidak juga tidak masalah. Ya, yang penting angka 5 dan angka 1 itu kan sudah sederhana. Nah, kemudian tinggal kita bagi 63 dibagi 9. Ya, 63 dibagi 9 itu kan hasilnya adalah 7. Ya, kemudian tinggal kita kalikan 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, jadi kelereng Romi adalah 35 butir.
Cukup mudah ya anak-anak, sebenarnya caranya itu sama seperti minggu lalu yang sudah Ibu jelaskan. Namun perbedaannya di sini karena yang diketahuinya adalah jumlah, maka perbandingan yang di bawah itu harus dijumlahkan ya sesuai dengan soal. Seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal terakhir ya. Nah, perhatikan soal berikut. Ibu akan membacakan soalnya ya. Andi diberi uang sejumlah Rp24.000 oleh ibunya. Uang tersebut ia belikan untuk membeli pensil dan buku tulis. Perbandingan harga pensil dan buku tulis adalah 3:5. Berapa masing-masing harga pensil dan buku tulis yang dibeli Andi? Nah, anak-anak hati-hati dalam membaca soal ya, harus teliti dan harus difahami. Nah, di sini Ibu akan jelaskan di mana Andi diberi uang oleh ibunya sebanyak 24.000. Ya, kemudian uang tersebut nih, 24.000 ini dibelikan sebuah pensil dan sebuah buku. Di mana perbandingan harganya antara pensil dan buku adalah 3:5. Di mana pensil itu 3, buku tulisnya itu adalah 5. Nah, yang ditanyakan berapa masing-masing harga pensil dan buku tulis yang dibeli Andi. Nah, jadi dalam soal ini yang ditanyakan ada 2, ya, yaitu berapa harga pensil, kemudian yang kedua berapa harga buku tulis. Nah, anak-anak, perbandingan harga pensil dan buku tulis itu 3:5. Seperti dalam soal sudah jelas tertulis. Kemudian uang Andi dituliskan atau diketahui adalah 24.000. Kemudian yang ditanyakan karena ada 2, jadi Ibu buat 2 poin seperti ini. Yang pertama adalah berapa harga pensil, kemudian yang kedua adalah berapa harga buku tulis. Nah, anak-anak, dalam mengerjakan soal ini, kalian harus mengerjakan dengan teliti dan hati-hati. Ya, karena yang ditanyakan 2, maka kita harus mengerjakan sebanyak 2 kali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, mencari harga pensil. Nah, harga pensil. Harga pensil itu yang ditanyakan harga pensil terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kalau ditanya harga pensil, maka perbandingan yang di atas itu adalah harga pensil ya, karena yang ditanyakan. Kemudian di bawahnya itu sama, perbandingan harga pensil ditambah dengan buku atau 3 ditambah 5. Paham ya? Ini sama, yang di bawah itu angkanya sama, semuanya dijumlahkan. Karena ini kita belajar tentang perbandingan jumlah 2 kuantitas. Nah, kemudian dikali uang Andi. Nah, kita masukkan angkanya ya, perbandingan harga pensil. Nah, perbandingan harga pensil itu 3. Per 3 ditambah 5, karena ini jumlah, dikali 24.000. Nah, anak-anak seperti ini. Di mana 24.000 jika kita rubah ke pecahan biasa penyebutnya pasti 1, ya. Nah, anak-anak, jika ada angka 0 itu disimpan saja terlebih dahulu supaya memudahkan kalian dalam menghitung. Ya, kemudian selanjutnya kita bagi nih angka 24 dibagi 8. Nah, kalian tahu ya, 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. Nah, karena angka 0 ini kalian simpan, nah kita coret, kemudian kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Nah, diikuti dengan 3 angka 0 di belakang, maka hasilnya adalah 9.000. Jadi, harga pensil itu adalah 9.000. Ya, kita tulis ini supaya tidak lupa. Nah, lalu bagaimana dengan harga buku tulis? Nah,
Caranya masih sama anak-anak, jika tadi karena yang kita tanyakan adalah harga pensil, maka perbandingan harga pensil disimpan di atas ya. Nah, sekarang akan kita kerjakan cara mencari harga buku tulis. Nah, harga buku, perhatikan baik-baik ya. Harga buku sama dengan perbandingan harga buku, di mana harga buku itu perbandingannya disimpan di atas karena apa? Karena yang ditanyakan. Oh iya, tadi anak-anak di sini 9.000 ya. Nah, 9.000. Nah, ini perbandingan harga buku yang di atas karena yang ditanyakan. Nah, kemudian yang di bawahnya masih jumlah perbandingan harga pensil ditambah harga buku dikalikan uang Andi. Nah, kita kerjakan ya anak-anak. Kita masukkan angkanya. Nah, perbandingan harga buku kan 5, berarti di sini 5. Sesuai ya untuk perbandingan untuk angka di bawahnya itu masih sama seperti saat kita mencari harga pensil, dijumlahkan 3 ditambah 4. Kemudian dikali 24.000. Nah, ini anak-anak seperti biasa simpan terlebih dahulu angkanya, angka nolnya supaya memudahkan kalian dalam menghitung. Tadi kita sudah hitung bahwa 24 dibagi 8 hasilnya 3. Nah, kita simpan nolnya. Kita coret. Nah, anak-anak tinggal 5 dikali 3. 5 dikali 3 itu 15, nolnya kita pindahkan jadi 15.000. Jadi harga buku tulis adalah Rp15.000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa harga pensil adalah 9.000, kemudian harga buku adalah Rp15.000. Nah, anak-anak, jika kedua harga ini kita jumlahkan 9.000 ditambah 15.000, maka hasilnya adalah 24.000, di mana itu adalah uang Andi yang dibelikan pensil dan buku tulis ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu Wulan. Semoga materi kali ini sangat mudah dipahami oleh kalian dan selamat mengerjakan tugasnya ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.